Welcome. Show off and luxury lifestyle is banned in China. Oh, masa iya? China advocates for a lifestyle rooted in equality and simplicity. It opposes the display of excessive luxury and believes in fostering a community where everyone shares the same opportunities. Oh my goodness, nice. The principles of communist ideology promote fairness and support for all individuals. Each country could learn from China's ideology to prioritize harmony and collective well-being. Let's embrace values that uplift everyone and create a better future together. Yes. Say it louder. Edited by Larry. Ooh. Lihat gambar kebaya Thailand dan tahu kata baru. See the Thai kebaya and know the new word. Batik yo batik. 2 Oktober Selamat Hari Batik Indonesia. Kita bisa jumpa batik di banyak negara di dunia. Misal di Tiongkok, batik disebut laran. Bahasa Jawa disebut batik. Tapi bahasa Inggris pilih ambil kata batik dari bahasa Jawa, sebut batik negara lain juga. Batik itu kain yang dibuat motif dengan lukis dengan lilin dan warna. Misal bagik Cina. Kalau bahasa Cina disebut Zonggolarang. Kalau bahasa Inggris disebut Chinese batik. Meskipun batik Cina tidak berhubungan dengan batik Jawa, tapi hanya kata batik diambil kepada kain yang dibuat motif dengan lukis dengan lilin dan warna negara lain saja. Seperti sama kata tattoo. Dalam bahasa Inggris ambil kata dari bahasa Tahiti. Moana, putri Disney, dia orang Tahiti. Negara lain juga ada tato, tapi kalau bahasa Inggris sebut tato, bahasa lain itu dipakai dengan kata tattoo yang dari bahasa Tahiti. Misal, tato Dayak bahasa Inggris disebut Dayak tattoo. Meskipun tattoo itu asal dari bahasa Tahiti, tapi Dayak tattoo dalam bahasa Inggris tidak maksudnya tato orang Dayak hubungan banyak dengan tato orang Tahiti. Itu hanya ambil kata dipakai saja. Kata batik dari bahasa Jawa kepada bahasa Inggris juga. Gambar Ratu Sutida pakai kebaya biru tua sama batik dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Batik yang Ratu Sutida pakai ini berumur tua, lebih 100 tahun dari Hindia Belanda. Gambar ini saat Ratu ke Thailand Selatan Januari 2023 yang COVID baru turun pandemik sehingga Ratu Sutida masih pakai mask. Batik nggak punya padanan kata dalam bahasa Inggris ya. Latihan mendengarkan. Sampai akhirnya aku melihat suatu celah. Apa celahnya? Bahasa Inggris ambil kata batik dari bahasa Jawa untuk sebut kepada kain yang dilukis dengan lilin dan warna. Meskipun kain yang dilukis dengan lilin dan warna di Cina tidak disebut batik, tapi bahasa Inggris masih sebut batik. Banyak kata dalam bahasa Inggris dari bahasa negara lain, misal tattoo dari bahasa Tahiti. Coffee mungkin dari bahasa Arab, tapi koli asal dari Ethiopia. Apa nih? Indonesian batik was added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list in 2009 and has been internationally recognized as an historical fabric of human civilization. It is thought to be over 1,000 years old.
with historical evidence pointing to its use in parts of Africa, Asia, and the Middle East. Although the actual origins of batik are unknown, it is believed to have been transported to Asia by way of the Indian subcontinent. Batik is derived from an Indonesian Malay word which is now often used as a generic term referring to the process of dyeing fabric. The process is traditionally performed on cotton and silk using a resist technique. This includes covering areas of cloth with a dye-resistant substance in order to prevent color absorption. Those areas not covered are able to absorb deep hues. Thus, the fabric is both durable and fade-resistant. Other batik methods also exist, such as the splash method, the screen printing process, and the hand painting methods. Dijelaskan bahasa Inggris oleh UNESCO, batik hanya kata sebut kain yang dibuat dari dilukis dengan lilin dan warna saja. Saja ada kata dari UNESCO bahwa tidak tahu asal batuk asli. Batuk. Oh, batik. Oke. Tapi hanya kata batik dari bahasa Indonesia saja yang diambil pakai kepada kain yang dilukis dengan lilin dan warna saja. Ini apa nih? Cultural Selection Batik for the World Exhibition at UNESCO. My goodness, nice. Kain yang dilukis dengan lilin dan warna dalam bahasa Cina disebut apa? Laran. Cina sebut batik bawah laron, 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 laron. Oh, susah sebutnya. Ya, kalau kita nonton dokumenter tentang batik Cina, kalau bahasa Inggris subtitlenya itu dia pakai kata batik, tidak pakai kata laron. Oh gitu. Ini apa nih? Batik Cina yang dicari dengan kata Chinese batik. Chinese batik dari Google. Batik Cina tidak ada hubungan dengan batik Indonesia. Cuma bahasa Inggris ambil kata batik dari bahasa Jawa sebut kepada kain yang dilukis dengan lilin sama warna saja. Dalam bahasa Jawa, laron adalah bagian dari keluarga besar serangga yang muncul pada saat musim penghujan. Benar-benar gak nyambung sama sekali deh. Laron. Laron. Aduh. Nah ini ya, sampai akhirnya aku melihat suatu celah. Apa tuh celahnya?